Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 70. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Melihat ibunya, Farah benar-benar cemas dan tidak bisa berkata-kata. Dia sekarang bisa merasakan perasaan Aditya. Di depan Dahlia, dia benar-benar tidak bisa mengerti berapa banyak kata yang harus dia katakan. Bu, ini benar. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membawamu untuk melihatnya sekarang. Farah mengatakan sesuatu dengan cepat sementara Dahlia berhenti berbicara. Dahlia menjadi semakin marah ketika dia mendengarnya. Dia merasa bahwa putrinya benar-benar diajar dengan buruk oleh Aditya. Hanya mengandal dia. Farah, hari ini ibu meletakkan kata-kata di sini. Jika dia bisa memiliki rumah seluas 80 meter persegi, aku akan segera meminta maaf padanya. Jangan tinggal bersamanya lagi. Dahlia berteriak kepada Farah sangat mendominasi. Aku tidak akan menceraikannya, kata Farah. Aku benar-benar kesal. Dahlia sangat marah sehingga dia melihat sekeliling. Dan kemudian dia akan menabrak dinding. Bu, apa yang kamu lakukan? Anjani berada di samping Dahlia dan buru-buru menopangnya. Sosok Dahlia tidak setingkat dengan Anjani. Bagaimana bisa Anjani yang ramping menahannya? Tapi Dahlia hanya mencoba menakut-nakuti Farah. Bagaimana mungkin dia benar-benar ingin membenturkan kepalanya ke dinding? Jika kamu tidak menahannya, Anjani, kakakmu akan diculik oleh sampah itu. Dan ibu akan mati. Dahlia menangis. Membuat masalah. Gantung diri. Dan kemampuannya untuk bertindak sebagai iblis cukup kuat. Farah sangat cemas sehingga dia berkeringat. Dia tidak tahu apakah ibunya benar-benar pingsan atau pura-pura. Jika dia benar-benar menabrak dinding, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dengan cepat keluar dari mobil, Farah datang untuk membantu Anjani dan memeluk Dahlia. Bu, tenang. Itu membuatmu ditertawakan ketika tetangga melihatnya. Farah tidak bisa menahan diri untuk membujuk Dahlia. Hanya lelucon. Itu telah ditertawakan dalam beberapa tahun terakhir. Farah, kamu terlalu kejam. Apakah mudah bagi ibumu untuk membesarkanmu dengan begitu mudah? Apakah kamu tega membiarkan ibumu tinggal di rumah sendirian? Kata Dahlia semakin banyak bertingkah. Terlihat sangat sedih. Hati Farah hancur. Dia sangat cemas sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Aditya memandang istrinya dengan tergesa-gesa. Wajahnya tenggelam. Dan dia juga keluar dari mobil saat ini. Dahlia, apakah kamu sudah cukup kesulitan? Aditya berkata dengan dingin. Berdiri di depan Dahlia. Dahlia tertegun sejenak. Dia benar-benar tidak menyangka Aditya berani berbicara dengannya seperti ini. Oke. Kamu semakin mampu sekarang. Kamu berani memberiku pelajaran. Dahlia sangat bejat dan menatap Aditya. Aditya tidak ingin bertengkar dengannya. Jadi dia memandang Farah dan berkata, Farah, tetap di rumah. Farah sangat tersentuh ketika dia mendengar ini. Dia mengerti bahwa Aditya tidak ingin mempermalukannya. Dan sekarang, dia tidak bisa meninggalkan rumah. Dia benar-benar takut akan kecelakaan pada ibunya. Bagaimana denganmu? Farah memandang Aditya. Aku akan kembali ke rumah kita dulu. Aditya tersenyum ringan. Baiklah. Kalau begitu aku akan menemanimu dalam 2 hari. Farah mengangguk ringan dan tersenyum lembut pada Aditya. Melihat Farah dan Aditya seperti ini, Dahlia benar-benar cemas dan marah. Jika keadaan terus seperti ini, kapan putriku akan menceraikan Aditya? Jika kamu tidak bercerai, bagaimana kamu bisa menikah dengan keluarga kaya? Pangeran Edward dari Toraja pasti tertarik pada putrinya. Jika putrinya gagal bercerai, bukankah hal indah ini akan sia-sia? Semakin Dahlia memikirkannya, semakin marah dia. Pada saat ini, dia tidak ingin Aditya pergi. Dia ingin Aditya kembali. Sampai dia tidak tahan dengan omelan dan bertanya kepadanya untuk mengajukan perceraian. Hei, kamu bisa tinggal di rumah. Aku memberitahumu. Ini semua demi putriku.
Dahlia berkata dengan marah kepada Aditya. Tidak, aku tidak ingin kembali. Apa pendapatmu tentang aku sebagai menantumu? Aditya menatap Dahlia dengan dingin, menjatuhkan kata-kata ini, dan pergi. Kamu, Dahlia sangat marah sehingga dia hampir melompat, merasa kepalanya dipukul dengan tongkat, dan itu terlalu memalukan. Farah, Anjani, dengarkan dia punya nyali. Dahlia mengeluh. Farah sangat senang. Dia merasa Aditya melakukan hal yang benar. Oke Bu, dia akan kembali setelah dia mengetahuinya dalam beberapa hari. Jangan marah, saran Farah. Dahlia sangat marah sehingga dia mengeluh dan membawa Farah dan Anjani ke dalam rumah. Aditya berkendara kembali ke villa dengan pemandangan laut. Sudah larut malam. Dia berbaring di tempat tidur. Tidak tahu kapan dia tertidur. Dini hari berikutnya, Aditya bangun tepat waktu dan keluar dari villa. Meskipun dia tidak lagi tinggal di rumah, dia masih terbiasa mengantar Farah untuk bekerja. Jika tidak, dia tidak akan merasa lega. Tapi begitu dia pergi, dia menjadi sasaran seorang wanita berusia 40-an. Meskipun wanita ini lebih tua, dia terpelihara dengan baik dan terlihat seperti berusia 30-an. Sosoknya juga sangat bagus, dan gaunnya lebih modis. Pada saat ini, wanita itu sekilas mengenali Aditya, dan dengan cepat mengambil foto dengan ponselnya. Saat Farah turun, dia melihat Aditya sudah menunggu di bawah lebih awal. Ini adalah sesuatu yang tidak dia pikirkan, dan pada saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan yang sangat emosional. Begitu jauh, kamu masih kembali untuk menjemputku. Farah memandang Aditya dan berkata dengan lembut. Apakah kamu tidak ingin aku menjemputmu? Aditya tersenyum. Tentu saja saya berharap. Tetapi saya harap kamu bisa pulang. Farah tersenyum dan masuk ke mobil. Aditya mengantar Farah ke perusahaan. Melihatnya masuk. Di taman air dan Jinxiu Villa telah memulai konstruksi pada saat yang sama. Dan Aditya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan itu. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke lokasi konstruksi untuk melihatnya. Setelah Dahlia sarapan, dia pergi lebih awal untuk mencari tetangganya untuk arisan beberapa putaran. Dahlia. Setelah melihat Dahlia, seorang wanita modis buru-buru turun dari mobil dan melambai langsung ke Dahlia. Dahlia melihat bahwa itu adalah saudara perempuannya yang baik, Cecil. Cecil, mengapa kamu di sini? Dahlia tampak bingung. Dia tahu bahwa saudara perempuan yang baik ini baru-baru ini menikah dengan bos besar di Macau. Meskipun bos itu berusia 60-an, dia menyukai Cecil. Dia bahkan membeli rumah dengan pemandangan laut di kota Manado, seharga lebih dari 20 miliar, untuk membiarkan Cecil tinggal di sana. Dahlia, apakah kamu tahu siapa yang aku lihat pagi ini? Aku melihat menantumu. Cecil menatap Dahlia dengan kaget dan berkata dengan cemas. Dahlia sangat terkejut, tersenyum dan berkata, apa masalahnya bagimu melihatnya? Mengapa dia begitu bersemangat? Melihat apa yang dikatakan Dahlia, Cecil secara misterius menariknya ke samping dan berkata, kamu tahu siapa aku? Apakah kamu melihat Aditya? Di mana? Di area villa dengan pemandangan laut. Dahlia terkejut ketika mendengar ini. Area villa itu adalah tempat tinggal orang kaya raya. Mungkin Aditya jalan-jalan di sana saat tidak ada kegiatan. Dahlia, izinkan saya memberitahu Anda. Di area villa kami, ada villa bergaya kerajaan bergaya Eropa, yang sekarang bernilai setidaknya 600–700 miliar. Cecil berkata dengan iri, oh, itu sangat mahal. Dahlia tercengang dan terus terbata-bata. Cecil, apa yang ingin kamu katakan kepadaku? Cecil bingung. Dan sepertinya Dahlia tidak mau tahu menantunya tinggal di villa kerajaan. Tidakkah dia tahu? Menantumu keluar dari villa itu pagi ini. Dahlia, kamu sangat memalukan. Menantumu telah menghasilkan banyak uang. Mengapa kamu merahasiakan dari kami saudara perempuan yang baik? Cecil mengeluh. Dahlia tinggal di sana setelah mendengar ini, dan tidak mengatakan sepatah kata pun untuk sementara waktu. Tapi segera, dia cemberut dan tersenyum. Hehe, jangan membuatku bahagia sesaat. Tidakkah kamu tahu betapa borosnya menantuku? Apakah dia satu-satunya yang menghasilkan banyak uang? Dahlia menertawakan dirinya sendiri.
Ketika Cecil melihat Dahlia dan tidak mempercayainya, dia menjadi cemas, mengeluarkan ponselnya, dan memperlihatkan foto Aditya hari ini, dan menunjukkannya kepada Dahlia. Sekilas Dahlia mengenalinya. Di foto itu adalah sedan BYD hitam, yang memang sangat mirip dengan yang ada di rumahnya. Ada beberapa foto total, termasuk mobil yang baru saja keluar dari gerbang villa, dan momen saat meninggalkan villa. Dan di dalam mobil, seorang pria terlihat mengemudi, dan dia tampak seperti Aditya. Apakah kamu melihat dengan jelas? Apakah itu benar-benar Aditya? Dahlia juga melebarkan matanya dan bertanya pada Cecil. 80%. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan mengantarmu ke gerbang villa. Mungkin menantumu akan segera kembali, kata Cecil. Dahlia merasa seperti rumput tumbuh di hatinya. Jika ini benar, maka itu akan dikembangkan. Jika Aditya benar-benar memiliki villa senilai 600 hingga 700 miliar, Dahlia tidak berani memikirkannya lagi. Dia tidak sabar untuk mengetahui apakah ini benar. Bersambung.